yang tak tersuratkan itu kayak apa? Baik, berikutnya Pak Jamal itu mah kosong. Nah, ini dia murojaah. Iya. Apa itu isi murojaahnya? Ini sangat prinsip, nggak boleh lupa dalam konteks pelajaran sorok berikutnya. Oleh karena itu ini diulang lagi. Apa itu? Yaitu identifikasi mana maksur alai. Bagaimana caranya? Kita lihat adatnya. Idza kanatil adatu an-nafya wal istisna. Kalau adatnya nafi sama istisna, maka maksur alaih yang setelah istisna. Jadi yang ditegaskan maksur alaihnya. Itu nilai penting sebuah struktur kalimat kosong. Maka tidak dikatakan kaidahnya maksurnya ini, enggak. Tapi maksur alaihnya. Dan ketika menerjemahkan, kata hanya itu stressingnya ada pada maksur alaih. Adapun bagaimana mencari maksur, itu pendekatan makna. Yaitu kata yang maknanya ada korelasi, ada hubungan dengan maksur alaih. Kita akan menjadi lebih jelas ketika melihat contoh. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Langkah pertama, mana maksur alaih? Caranya melihat adat. Oh, adatnya nafi dan istisna. Udah, ketemu. Maksur alaih adalah yang setelah istisna. Dalam contoh tadi, yang setelah istisna adalah mata'ul ghurur. Setelah istisna. Kita lihat tuh yang terakhir, mata'ul ghurur maksur alaih. Artinya kenikmatan sementara. Maka cara mencari maksur apaan sih? Nah, dengan bertanya, apaan sih yang dimaksud kenikmatan sementara dalam konteks kalimat ini? Hayatud dunya. Oh, kalau begitu hayatud dunya disebut maksur. Selesai. Itu maksur alaih. Lalu kalau mau diterjemahkan, hanya itu adanya pada maksur alaih. Sehingga terjemahan kalimat ini, kehidupan dunia hanya tuh, kenikmatan sementara. Dan benernya luar biasa. Melampaui benernya semua yang benar. Paham itu? Coba sebutin dalam kehidupan dunia, mana yang bukan nikmat? Tidur nikmat nggak? Tuh, nggak ada yang. Maka ketika ada satu yang kita rasa menurut akal tidak nikmat, itu harus dipelintir menjadi sebuah nikmat. Gitu. Sakit. Sehingga pada titik tertentu ada juga teman-teman yang sudah mencapai, yaitu ya nikmati aja. Memang harus dinikmati. Kalau enggak, kita akan menyalahkan Allah. Fatal apa enggak? Keluar angin dari belakang, nikmat enggak? Ya kok diam aja. Enggak ada. Nah, kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga banyaknya dalam kehidupan dunia itu semuanya sementara. Kenapa? Karena akan berakhir. Itulah bahasanya. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau di akhirat abadi. Tuh, baru diteruskan berpikirnya. Ada pelajaran paling dalam apa yang bisa kita tangkap dari statement kalimat mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Secara apa namanya? Substansial banyak kita jumpai dalam Al-Qur'an. Ya, walaupun ini strukturnya juga mirip-mirip Al-Qur'an.
Oke, berikutnya Pak Jamal. Nah, ini. Ini mewakili contoh innama. Kalau adatnya innama, maka ini salah ini. Idza kanatil adatu innama fal maksur alai bukan fal adat. Ya, nanti kalau bisa dibetulin sekarang nggak apa-apa. Itu ganti fal maksuru alai maka namu akhoron. Yaitu maksur alainya yang belakangan. Yang belakangan maksudnya adalah kalau jumlahnya fi'liyah, fa'il belakangan. Kalau kebetulan ada maf'ul, maf'ul belakangan. Itu dia maksur alaih. Kalau kebetulan ada zorof, zorof belakangan. Itu dia maksur alaih. Jadi bermain pada makna. Namanya juga ilmu ma'ani. Oke, kita lihat contoh. Innama yaksallah min ibadihil ulama. Tuh. Kebetulan inna ini. Jadi apa namanya? Dia huruf taukid, dia tidak beramal karena ada ma. Jumlahnya fi'liyah. Yakhsha. Fa'ilnya Allah. Fa'ilnya Allah, maf'ulnya Allah. Baru fa'ilnya ulama. Yang takut kepada Allah hanya tuh. Hanyanya di situ. Dia disebut belakangan. Oleh karena itu dalam analisisnya al-ulama maksur alaih. Kenapa ulama takut? Tuh, berarti ada hubungannya yakhsha dengan ulama. Nggak ada hubungannya dengan Allah. Dalam konteks informasi ini. Takut. Baru takut hubungannya dengan Allah. Saya ulangi. Kalau adatnya innama, maka maksur alaih yang disebut paling belakang. Iya. Paling belakang ulama. Itu. Berarti dia maksur alaih. Maksudnya yaksha. Stressing makna hanya ada pada maksur alaih. Oleh karena itu terjemahannya yang takut kepada ulama, yang takut kepada Allah hanya ulama. Itu hanya. Maksur alaih. Hanya. Itu. Jadi logika bisa diteruskan. Oh, kalau ada orang ulama tapi nggak takut, udah nggak bisa dipanggil ulama. Gitu kan Al-Quran jadi hidayah. Ya. Oleh karena itu mau mengidentifikasi ulama yang ada di zaman kita di negeri ini, oh benar juga ini ayat Al-Quran. Enggak ulama. Maksud dia ngelawan Allah. Berani ngelunjak lagi. Apalagi dalam konteks yang ditanya oleh Pak Tarjani tadi, khilafah. Ya atau tidak? Tuh, Allah memberikan petunjuk kepada kita tentang siapa yang ulama, siapa yang bukan. Ulama sih ulama, tuh masuknya ulama ada ada ulama yang lurus. Bahasa kita ada garis lurus, ada garis bengkok. Oke, jadi saya ulangi. Penelusuran pertama dalam menganalisis struktur kalimat qasar, maksur alaih. Langkahnya adalah lihat adat. Ini mewakili innama. Tadi mewakili nafi dan istisna. Berikutnya. Ini masih ngulang ya. Nah, kalau adatnya takdim, mahakuhu takhir. Mendahulukan yang seharusnya dibelakangkan. Mana maksur alaihnya? Yaitu yang didahulukan. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim khobar. Tadinya harusnya di belakang. Di kedepannya. Maka otomatis dia menjadi maksur alaih. Karena dia menjadi maksur alaih,
maka terjemahan hanya, stressing hanya ada pada kalimat fi qulubihim sebagai maksur alaih. Bagaimana terjemahannya? Penyakit itu hanya ada di hati. Di mata sehat, telinga sehat, lain-lainnya sehat. Ada di hati. Jadi kalau terus diamati tentang kata-kata qulub dalam Al-Quran yang diterjemahkan dengan hati, itu maksudnya pikiran. Ini kan masih cerita orang munafik. Munafik itu ada di pikiran. Bagaimana mendusta, bagaimana menzolimi, bagaimana adanya di pikiran. Disebutnya dalam Al-Quran hati, gitu kurang. Oke. Ya, jangan pula diartikan keliru. Umpamanya begini, stressing hanyanya pada penyakit. Di hati mereka hanya ada penyakit. Nah, jadi nggak menangkap pesan. Di hati mereka hanya ada penyakit. Itu beda. Saya beri ilustrasi lain. Fil fasli saburah. Papan tulis hanya di kelas. Fil fasli. Tapi kalau struktur standar as-saburatu fil fasli. Papan tulis di kelas. Nggak pakai hanya. Lalu dibikin struktur kosor, jadinya fil fasli saburo. Diartikannya stressing hanyanya keliru. Fil fasli saburatun. Di kelas hanya ada papan tulis. Tuh. Salah. Kenapa? Karena letak hanya bukan pada papan tulis. Letak hanya harus ada pada di kelas. Kenapa? Karena dia maksur alaih. Kenapa maksur alaih? Karena dia seharusnya di belakang, di kedepankan. Itulah yang dimaksud idza kanatil adat taqdim ma haqquhu ta'khir. Wal maksuru makana muqaddaman. Oke. Berikutnya Pak Jamal. Iya, nih. Atof. Atofnya dengan la dulu. Dengan la. Kalau adat kosornya atof dan atofnya dengan la, maka maksur alaih yang sebelum la. Gak apa-apa saya ulang ini. Al jannatu bil amal, segitu saja. Labit tamani belum. Maka belum ada kosor. Surga itu dengan bekerja. Artinya surga mendapat surga. Memperoleh. Belum ada hanya. Tapi pas ditambahin la bit tamani dan pakai la, baru mengandung arti hanya. Surga itu diperoleh hanya dengan amal. Bitamani mah cuma pelengkap. Dia yang melahirkan kata hanya. Kaedahnya kalau adat atofnya pakai la, maksur alaih yang sebelum la, yaitu bil amal. Karena dia maksur alaih, maka stressing hanya di situ. Surga diperoleh hanya dengan amal. Benar juga. Bukan dengan tamani, nggak usah diterjemahkan. Kalau dalam proses belajar ya sah-sah saja. Bukan dengan tamani. Sudah nggak diperlukan lagi itu terjemahan bukan dengan tamani. Nah sekarang saya ulang penelusuran maksur. Maksur alaihnya ditelusuri lewat kaedah. Ya kan? Yaitu kalau atofnya pakai la maka sebelum la. Tapi bagaimana menelusuri maksur? Yaitu pendekatan makna. Apaan? Dengan bertanya.
yang diperoleh hanya dengan amal. Tuh, dalam konteks kalimat ini kan cuma surga. Oh, itu dia maksud. Saya tambahin lagi. Al-jannah dia maksur. Maksur artinya yang diringkas, yang disingkat. Bayangkan itu adalah benda. Sementara bil amal itu maksur alaih. Diringkas atasnya, diringkas padanya. Jadi kata surga divisualisasikan sebagai benda, itu adanya hanya, gitu seolah-olah kita taruh pada amal sebagai maksur alaih. Itu begitu harus dibayangkan kayak begitu. Tuhan diringkas hanya pada Allah. Muhammad diringkas hanya Rasul. Mukmin diringkas hanya pada tuh. Begitu arti visualisasinya. Itu. Ya, kita teruskan Pak Jamal. Ataf dengan lakin ke bawah. Satu lagi. Nah, lakin sama bal sama saja. Punya satu makna. Kalau adat atofnya pakai lakin atau bal, maka maksur alaih yang sesudahnya. Lakin atau bal namanya istidrok, tuntutan makna, maka harus pakai manafi. Ma bukan bagian dari alat. Alatnya mah, adatnya mah lakin. Tapi tuntutan makna. Maka jadinya mal jannatu bitamani. Segitu belum ada kosor. Tidaklah surga itu dengan angan-angan. Betul, tapi belum ada hanya. Tapi ketika ditambah lakin bil amal, baru ada hanya. Karena maksur alainya yang setelah lakin, maka stressing hanya di situ. Lalu kalau diartikan, surga hanya dengan amal. Malakin boleh diabaikan dalam menerjemahnya. Sama dan sebangun dengan bal. Ya. Ini penelusuran awal yang tidak boleh keliru dalam rangka lanjut macam-macam kosor. Kalau ini masih bingung, nanti di sana udah bingung. Kayak model ini dunia. Di dunia aja bingung, di akhirat tambah bingung. Akhirnya pas lagi lapar masuk ke warung bingung. Yang nggak ada nasi, warung bingung. Nah, coba yang berikutnya Pak Jamal, nggak apa-apa diperlihatkan bal itu. Jadi ini pakai bal, lakin atau bal ini sama. Mulai dari atofla, bal, lakin, betapa secara struktur beda-beda, tapi maknanya satu sama. Mal jannatu bitamani bal bil amal. Maka kalau diartikan surga hanya dengan amal. Diperoleh hanya dengan amal. Selesai. Terusin apa mau nanya dulu? Hah? Al-Baqarah 286. Apa itu? La yukallifullahu nafsan. Oh iya. Ada nafila. Maka kalau diartikan, nomor satu, Allah memberi beban. Hanya gitu. Sesuai kemampuan. Kalau kita kan selama ini Allah tidak memberi beban kepada seseorang kecuali sesuai. Nah itu kaki kanan di Arab, kaki kiri di Jakarta. Maka kita udah belajar qasar, dalam hati Allah memberi beban hanya tuh, sesuai kemampuan.
memberi kewajiban. Itu satu kosor. Lalu dijumpai lagi ini yang takdim mahaku Tuhan. Laha maka sabat. Langkah pertama mana maksur alaih? Maksur alaih yang didahulukan. Yaitu laha. Laha jadi khobar. Mubtada'nya ma. Maka stressing hanya pada laha. Apa yang dia usahakan hanya miliknya. Hanya kembali ke anapes. Seseorang. Jiwa. Kemarin itu dibahas. Wa alaiha maktasabat. Dan apa yang dia usahakan sungguh-sungguh hanya akan menimpa kepadanya, bukan kepada orang lain. Kalau laha artinya pahala. Kasabah berusaha, nggak usah sungguh-sungguh, pahala mah dapat. Baru niat aja udah dapat pahala. Tapi kalau dosa itu terwakili pada kata alaiha, itu dosa. Itu iktasabat. Iktasabat ada tak menunjukkan sungguh-sungguh. Jadi kalau dosa udah dilakukan, usaha baru ditulis dosa. Kalau baru niat doang belum. Pulang dari LBIK, ntar ada ibu di kereta, HP-nya lengah, pegang HP lengah. Saya mau ambil, tuh udah niat. Udah ditulis dosa belum? Belum. Baru setelah dia ngelihat, terus ada usaha, dapat, itu baru. Itu yang dimaksud wa alaiha maktasabat. Tapi kalau pulang dari LBIK, udah niat, ntar kalau ada ibu-ibu nggak dapat bangku di kereta, saya mau kasih. Itu udah ditulis. Itu visualisasi makna yang harus dipaham kayak begitu, sesuai dengan struktur. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Ya, selesai. Nomor 2, wa ma min dabbah fil ardi ya. Ketutup banyak gitu. Ini kebetulan ayat anu aja, udah biasa. Illa, ma illa contoh. Lagi-lagi ingat maksur alaih, yaitu setelah ilah Allah. Maka mengartikan segala binatang melata di muka bumi hanya Allah yang memberi rizki. Tuh, pernah nggak pada ngempanin ikan di laut yang terus jadi rebutan? Tuh ikan nggak pernah habis. Siapa yang ngasih rizki? Kalau gede-gede, seger-seger, lezat. Tuh, bukan cuma ikan, itu mah contoh yang vulgarnya. Ya, jadi maksur alaihnya alallahi rizquha. Kenapa harus semuanya? Karena satu sama lain saling berkaitan. Disebut Allah nanti ada yang nggak paham apaan, hanya atas Allah. Oh, rizkinya. Jadi alallahi rizquha. Nah, itu kan makna. Lalu mana maksurnya? Apaan? Dengan bertanya. Apaan yang rizkinya hanya Allah yang memberikannya? Yaitu dabah. Fil ardi. Dabah apa sih artinya? Binatang. Binatang melata. Manusia binatang bukan? Binatang. Makanya definisi manusia, filosofi, al-insan hayawan. Naftik. Binatang yang bicara. Hayawanun akil, binatang berakal. Hayawanun sa'il, binatang yang bukan nanya. Tadi yang nanya binatang. Hah? Binatang duren. Denger dah saya pelan-pelan. Itu binatang. Dan kita semua binatang. Itu dia. Nomor 3. Alaisa lil insan illa masa'ah. Ini latihan mengurai rukun qasar sebenarnya. Mengidentifikasi mana maksur alaih. Lagi-lagi contohnya yang pertama dimuatkan ini
dalam Al-Quran, nafi dan istisna. Maksur alaih berarti yang setelah istisna. Dalam konteks contoh 3 ini yaitu masa'ah. Ya. Yang diperoleh manusia hanya tuh apa yang dia usahakan. Kalau nggak ada keterlibatan usaha, dia sekarang dosa khomer. Ada 10 yang terlibat mata rantai. Terlibat semuanya itu. Ya tidak. Dan nggak bertentangan dengan ini. Alaisa lil insani illa masa'ah. Dia berusaha. Apalagi kerja di pabrik. Pabrik khomer. Kerjanya sih jadi supir. Terlibat apa enggak? Terlibat. Ya. Karena keterbatasan kapasitas keilmuan seseorang dengan agamanya, akhirnya yang tadinya terlibat dianggap enggak. Wah, saya cuma nganter doang. Dia nyebutnya cuma nganter doang. Saya mah nggak minum. Nggak bisa begitu. Oke, nomor berapa tuh? Nomor 5 ya. Nomor 5, ma antum illa basyar. Misluna. Ada ma, ada illah. Jadi maksur alaihnya itu basyar. Maksurnya antum. Kamu cuma manusia biasa. Paham itu? Cuma manusia biasa. Ini ceritanya kan Nabi kalau diutus ditolak. Kok manusia sih? Apa bedanya sama saya? Apa bedanya sama kami? Kami justru udah lebih hebat dari kamu. Kamu baru anak kemarin. Yang kayak begini diungkapkan dalam Al-Quran, beda redaksi tapi substansi sama. Ma'ana illa basyar. Ma'antum illa basyar, bukan ma'an. Dan redaksi ini turunan dari kata-kata iblis yang mewakili sifat sombong ketika suruh sujud. Apa dia jawabnya? Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar. Wa khalaqtahu. Apa terusannya? Wa khalaqtahu. Mintin. Mintin apa min kedelai? Lah kan tahu. Oh, tahu dari tanah. Iya, betul, mintin. Itu substansinya sombong. Turunannya terus ke umat-umat para nabi. Ana khairum minhu. Kata-kata iblis yang sepadan yaitu asjudu liman khalaqta tina. Apa saya harus sujud pada orang yang kau ciptakan dari tanah? Kalau zaman kita sekarang, lah kamu kan baru anak kemarin. Duluan siapa? Makan asam garamnya. Sama. Sama tuh turunan. Nah ini ketemu. Ma antum illa basyar. Kamu bukan apa-apa. Iya. Wa ma anzalar rahman min syai'in. Ini lagi nih, ada 2 nih. In antum illa takzibun. Ada in nafi itu. In antum. Tidaklah kamu itu kecuali tuh hanya berbohong. Itu terjemahan apa kemarin? Terjemahan sekarang, kamu cuma bohong kerjanya. Taksibun fa'al mudhari, bohongnya terus continue, ya apa enggak? Dari satu periode ke periode yang lain. Itu Allah udah tahu. Ya? Jangan bohong mulu. Kenapa begitu? Itu udah sesuai dengan sunnatullah. Sebab kebohongan satu melahirkan bohong 2. Bohong 2 fungsinya nutupin bohong 1. Ya dah? Yang kedua bohongnya ketahuan juga, dia harus cari yang ketiga. Ya dah? Jadi nggak cukup hanya dengan buzzer gitu kurang lebih.
Harus pakai orang gila juga. Hah? Oke. Nih, orang gila tuh boleh daftar. Pak Yahya cocok. Allah gila ilmu. Udah gitu dulu. Gila ilmu. Oke, berikutnya. In hiya illa hayatuna dunya. Ada in tuh. Terus ada ilah. Berarti yang setelah ilah maksud alaih. Hiya maksudnya kehidupan. Kehidupan itu hanya kehidupan dunia saja. Nggak ada kebangkitan. Nggak ada akhirat. Kan dahsyat. Itu bukan sebuah keyakinan dalam hati, tapi udah bagian dari darah daging. Maka kemudian mereka yang kayak begitu, langsung tidak langsung, sadar tidak sadar, mengingkari kebangkitan. Kemarin yang kita bahas. Mengingkari pembalasan, hisab. Udah nggak ada dosa yang paling besar, melebihi mengingkari pembalasan. Maka siksa yang dipaparkan dalam surat An-Naba itu jazaa'u wifaqa. Udah pas, nggak lebih, nggak kurang. Itu nggak mungkin, sebab Allah nggak berbuat zalim. Berikutnya, apa itu yang ketutupan itu? Makana ya. Makana hah? Waqalu terus wa ma kana linafsin. Itu makana. Makana linafsin antamut illa. Manya nafi, ilahnya istisna, mustasna minhu setelah illah. Jadi diartikan enak menerjemah itu. Kematian seseorang itu hanya tuh gitu. Jangan direpotkan lewat kata-kata yang ada. Sebab namanya menerjemah bukan memindahkan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain. Tapi yang dipindahkan ide, pikiran. Sehingga definisinya at-tarjamatu naqlul fikrah. La naqlul lughah. Model struktur kayak begini, setiap manusia, mana dia? Makan nafsin antamut. Manusia tidak mati. Repot. Kayak begitu. Nanti ilahnya pasti muncul. Manusia itu mati. Masih bisa disederhanakan. Kematian manusia tuh gitu. Hanya dengan izin Allah. Tuh. Izin Allah. Kalau enggak ya belum mati. Bismillah, dan itu udah ditulis. Mu'ajjalah sejak dulu. Gitu. Udah diberi waktu. Ajal. Oke, selesai. Berikutnya apa? Pak Jamal itu. Makana qaulahum ya? Makana qaulahum. Iya. Makana qauluhum. Makana qaulahum illa an qaulu. Kata-kata mereka cuma tuh Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Wahai Tuhan kami, ampuni kami dosa-dosa kami. Keberlebihan, keterlaluan kami dalam segala urusan. Sabit akdamana, kokohkan, pijakkan kami. Wansurna al-qaumil kafirin. Tolong orang-orang kafir. Bagus dibaca. Selesai. Berikutnya Pak Jamal. Ayat Al-Quran yang menyebut innama. Tadi ada nafi istisna. 2 innama. Saya nggak baca semua ini. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu. Cuma beberapa hal yang saya tambahkan dalam memahami. Innamal mu'min, orang beriman, ikhwah, itu hanya bersaudara.
Kan ini memberikan informasi tentang relasi mukmin satu dengan mukmin lain. Sudah kebayang? Bukan karena darah, tapi karena iman. Nah, ini harus saya jelaskan. Ikhwah, jamak, mufradnya akhun. Akhun itu jamaknya ada dua. Pertama ikhwan. Kalau ada jamak akhun ikhwan, itu hubungannya iman. Saudara karena iman. Paham itu? Di Mesir ada organisasi itu namanya Ikhwanul Muslimin. Bukan ikhwah. Paham? Bayang ya ikhwan. Saudara karena iman. Tapi kalau ikhwah, saudara karena darah atau keturunan. Pertanyaan, mana yang lebih dekat? Saudara karena iman apa saudara karena darah? Ayo, Pak Jamal. Mana yang lebih dekat? Persaudaraan karena iman apa karena saudara karena darah? Karena iman. Karena iman. Alasannya apa? Karena iman dapat waris apa enggak? Enggak. Enggak. Iya, juga dapat ya. Enggak dapat. Pak Yahya meninggal. Lah, saya mah enggak dapat duren. Ya, durennya banyak. Jadi dari situ bahwa saudara sederah jauh lebih dekat. Apalagi soal wali-wali ini. Paham? Lalu kemudian ayat ini nyebutnya iman, tapi giliran bersaudara ikhwah, bukan ikhwan. Itu nih yang penting. Rada bingung memang. Apa maknanya? Bahwa kedekatan persaudaraan karena iman itu bisa melampaui kedekatan persaudaraan karena darah. Itu ditangkap dari struktur innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga Umar bin Khattab itu mendobrak tentang waris. Waris tidak cuma hubungan darah. Hubungan iman juga dapat waris. Dalam situasi kondisi yang mendukung. Mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah jauh dari keluarga. Banyak harta warisan bukan ghanimah yang dia punya. Kemudian meninggal di perantauan dalam jihad. Kan ada warisannya. Lalu kalau mau dikirim ke keluarganya di Madinah kah? Di Madinah ya. Kan nggak ada itu, nggak ada JNE, nggak ada, TIKI nggak ada. Nanti terbengkalai itu. Tuh, itu udah melampaui kedekatan apa itu namanya seiman, menjadi sedarah. Jadi lebih dekat ya. Darah itu lebih dekat. Di satu sisi disebutnya mukmin itu kan iman. Maksudnya isyaratnya. Tapi ikhwah itu kan darah. Sebab persaudaraan seiman bisa melampaui kedekatan persaudaraan sedarah. Ya Allah alam bissawab. Innama nahnu muslihun. Ada banyak orang yang punya program lewat media sosialnya kah? Media televisinya kah? Oh, bagus. Disenangi sama banyak orang tua muda, remaja, remaji. Tapi di balik itu program merusak. Ya dah? Mereka nggak ngaji. Mereka nggak kenal tokoh-tokoh Islam. Bahkan memang sengaja diarahkan untuk ke satu sasaran. Merusak apa enggak? Merusak. Kalau dibilang kepada mereka-mereka itu, la tufsidu fil ardh. Jangan bikin kerusakan. Jawabnya, innama nahnu
muslihun. Kami hanya memberikan kebaikan. Itu persis gambaran zaman Nabi sama zaman sekarang. Cuma kontennya saja berbeda, substansinya sama. Apa jawabannya? Innama nahnu muslihun. Contoh, umpamanya ada audisi dangdut anak-anak. Itu memberi kebaikan apa kerusakan? Kerusakan. Pakai itu anak-anak perempuannya yang suaranya bagus soal ditampilkan. Tinggi-tinggi bajunya. Padahal ibunya pakai jilbab. Nah, rusak. Dan nggak terasa. Kerusakan yang dulu dahsyat itu adalah kerusakan yang tak terasa rusak. Ini pakai innama. Berikutnya innama nahnu mustahzi'un. Kami coba ngecek. Berikutnya lagi innama ya'murukum bisu. Ya'muru fa'ilnya huwanya ke setan. Setan memerintahkan kamu hanya tuh bisu. Itu apanya namanya? Maksur alaih. Hanya kejahatan. Jahat. Ini setan udah ada di mana-mana. Ya. Ada orang lagi ceramah lah ditusuk. Itu kan itu. Terus bagaimana nutupin ini? Dia bikin su lagi. Bagaimana nutupin ini? Bikin su lagi. Terus itu sebenarnya yang namanya laknat. Paham laknat? Laknat artinya ba'idun anil khair. Jauh dari kebaikan. Pikiran-pikiran yang ada, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana mengonsep kejahatan baru. Agar memperoleh dan seterusnya. Itu namanya laknat. Sering kita suka bilang, laknatullah. Mudah-mudahan dilaknat. Itu laknat. Allah laknat Bani Israel. Jangan dilihat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuannya. Sebab kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuannya memang buat ngerusak. Apa bukan laknat? Laknat. Akhirnya terus yang disebut dengan istidraj. Diurus, diulur jadi tambah sombong. Innama nahnu fitnah. Paham ini konteksnya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta. Harut marut. Itu simbol. Simbol tukang sihir, dukun. Ilmu hitam. Kalau ada orang datang mau belajar. Mau belajar. Belajar apa? Ilmu hitam. Apa kasusnya? Cinta ditolak. So, kan? Dukun bertindak. Bisa nggak? Mbah, bisa nggak balikin itu? Bisa. Tapi jangan, saya punya ilmunya. Saya nasihatin kamu jangan sebaiknya. Nanti nggak bagus. Tuh dia tuh. Diuji gitu. Dan pasti begitu. Pasti begitu. Ini innama nahnu fitnah. Itu positif. Kami cuma menguji. Ya, mau syukur apa mau kufur? Iya. Oke, berikutnya. Jelas. Berikutnya mana ya? Ini boleh nggak apa-apa. Takdim mahakuhu takhir. Takdim mahak mendahulukan yang seharusnya dibelakangkan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi tadinya harusnya di belakang, tapi dikedepankan. Maka stressing hanyanya pada yang di depan. Lalu menerjemahkannya, semua yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah. Titipan, telinga titipan, mata titipan, hidung titipan, mulut titipan, hati, pikiran titipan, akal. Nanti akan diminta. Lagi dikasih,
Itu titipan bersih. Maka nanti waktu balik bersih. Sama kita nitip sepeda. Kan itu. Pertama ada waktunya diambil. Kedua lagi diambil sama yang punya. Lagi ngasihnya. Loh ini kok kotor ini. Dipakai ya. Oh ini rusak. Tuh dituntut. Ya. Yang kedua, lahum azabun azim. Tuh. Tadinya al-azabul azim lahum. Karena didahulukan, kita bisa menangkap ini ada kosor. Azab yang dahsyat itu emang buat mereka. Tuh. Jadi pantas dia mendapatkan azab itu. Gitu kurang lebih. Dan seterusnya. Logika berpikir batin ya kita akan terus berkata, oh, sampai berkesimpulan bahwa diazab itu bukan karena Allah kejam, tapi karena perbuatan. Sehingga dalam ayat-ayat selalu diiringi bima kanu yakzibun, bi-nya sababiyah, dengan sebab. Tuh mereka disiksa dengan sebab kedustaan yang mereka lakukan. Lakum dinukum waliyadin. Tadinya dinukum lakum. Dini ada ya-nya itu. Agamaku li. Dikedepankan yang di belakang. Jadi kosor. Selesai berikutnya. Kecuali ada yang tanya. Berikutnya ya. Nah ini nggak diketemukan di dalam Al-Quran. Bukan nggak ada. Karena saya belum nemu. Nanti kalau emang nemu, segera saya catat. Laisal ghina an kasratil mal. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Kalau diartikan apa adanya, bukan kekayaan karena banyak harta. Akan tetapi karena kaya jiwa. Nah, susah dipaham, terjemah harus diterjemahkan lagi. Oleh karena itu enaknya pakai kaidah kosor karena strukturnya kok kosor. Kekayaan itu hanya karena jiwa. Benar juga. Jiwa diantaranya dermawan. Banyak punya uang. Disebut orang kaya. Gitu. Giliran sedekah cuma 1.000 umpamanya. Itu kan bukan kaya. Ada orang miskin. Punya cuma 1.000-1.000-nya. Sama 1.000 juga. Dikasih semuanya 1.000. Pertanyaan, mana yang kaya? Itu yang ngasih semua. Gitu. Itu kan jiwa. Kekayaan itu hanya kekayaan jiwa. Gitu kurang. Ya, apa itu sebelumnya ya? At-ta'allumu ya bil ijtihad. Apa al-ilmu? Nah, kelihatan soalnya ini ketutupan. Al-ilmu bil ijtihad. Oh ya, gitu, dibantu. Al-ilmu bil ijtihad. Ilmu diperoleh hanya dengan sungguh-sungguh. Jadi hanyanya pada maksur alaih. Maksur alaihnya dapat dilihat dari adat ataf, yaitu la, maka sebelumnya. Hanya sungguh-sungguh. Tapi kalau lakin atau bal itu setelahnya. Tuh. Al-imanu bitamanni. Mal ya, ada malnya berarti. Mal imanu bitamanni. Lakin bil amal. Maka mengartikannya, iman itu hanya dengan amal. Bukan dengan angan-angan. Angan-angan maksudnya mulut. Atau dengan bahasa budaya kita, iman itu bukan di KTP. KTP mah iman. Apalagi sekarang iman udah bisa dimainin, dibolak-balik. Supaya kelihatan beriman gitu. Pada pakai songkok, pakai sorban. Pada umroh. Mau pemilu umroh. Ya betul tidak? Lah, Tuhan mah nggak bisa gitu. Ya. Selesai.
Itu yang saya maksud mengulang. Baru berikutnya ini, ya. Berikutnya silahkan. Nih dia nih. Masuk macam-macam kosor. Macam-macam kosor dilihat dari dua sudut pandang. Bin nisbah ila torofai. Dilihat dari sudut pandang dua tepi. Mana dua tepi kosor? Dua tepi kosor adalah maksur sama maksur alaih. Itu dua ujung kosor. Ini maksur alaih. Kosor dilihat dari dua tepi ini. Tuh gitu. Menjadi dua macam. Pertama, qasrus sifah ala mausuf. Yang kedua, mausuf ala sifah. Nih, kalau mau puyeng di sini ya. Sudut pandang kedua, bin nisbah ilal haqiqah wal waqti. Ya. Ditinjau dari sudut hakikat sebenarnya wal waqi dan fakta. Maka ada namanya hakiki idofi. Hakiki idofi. Nah, yang sudut pandang hakiki sama fakta, waqi fakta, itu kita tinggalkan dulu. Kita fokus macam-macam kosor dilihat dari sudut pandang dua tepinya. Maksur atau maksur alaih. Slide berikutnya. Ini dia, proses pemaknaan. Belum sampai proses, saya ulang penjelasan tadi. Yang sebelah kanan contoh sifah ala mausuf. Sebelah kiri kebalikannya mausuf ala sifah. Contohnya, ma tobib illa Ali. Dokter hanya Ali. Sebelum sampai pada kesimpulan ini sifah ala mausuf atau mausuf ala sifah, maka yang pertama kali adalah mana maksur alaih. Tuh itu tadi yang sebelumnya berguna di sini. Untuk mengidentifikasi mana maksur alaih, dilihat adatnya. Kebetulan adatnya nafi dan istisna. Maka maksur alaihnya setelah istisna, yaitu Ali. Tuh, Ali. Dia maksur alaih. Karena setelah istisna. Berarti mana maksudnya tobib? Maka artinya stressing hanya pada Ali. Dokter hanya Ali. Gitu. Nah, baru analisis berikutnya nih yang sedang kita pelajari. Kata tobib yang artinya dokter, sifah apa mausuf gitu. Dia disifati atau dia sebagai sifat. Terus Ali juga begitu. Dia sifah apa mausuf. Itu dia langkahnya untuk menentukan kesimpulan sifat ala mausuf atau mausuf ala sifat. Kita lihat sama-sama. Tobib artinya dokter. Dokter itu sifat apa mausuf? Tuh gitu. Di sini contohnya jawabnya sifat. Dokter itu sifat. Kalau dokter dalam hal ini maksur adalah sifat, maka otomatis Ali sebagai maksur alaih, dia adalah mausuf. Apa artinya mausuf? Disifati. Ali disifati dengan dokter. Tuh udah mulai gampang. Bukan dokter disifati sama Ali. Iya kan? Jadi begitu permainnya di makna.
boleh dites. Umpamanya Ali sifat nih, dokternya mausuf. Nah, kan menjadi salah. Menjadi salah. Gitu. Yang benar adalah Ali disifati. Karena disifati maka dia namanya mausuf. Oh, kalau dia mausuf, sifatnya apa? Dokter. Dokter berarti sifat. Baru kemudian, betapapun sudah teridentifikasi mana sifat, mana mausuf, persoalan. Apa? Kesimpulannya, mausuf ala sifat apa sifat ala mausuf? Ini kan sifat ala mausuf. Apa itu ukurannya? Jadi arah pikiran yaitu menuju kepada maksur alaih. Kalau saya beri panah, ini kelewat, ada tanda panah dari maksur mengarah kepada maksur alaih. Maksur kebetulan sifah, maksur alaih kebetulan mausuf, baru kesimpulan. Oh, ini kosor sifah ala mausuf. Gitu. Lagi-lagi tanda panah tadi menentukan. Ya. Tanda panah selalu mengarah kepada maksur alaih, karena itu stressing hanya. Kalau kebetulan nanti maksur alaihnya di depan, maka mengarah panahnya yaitu ke depan. Pada adat yang bentuknya takdim mahaku takhir. Kita lihat yang sebelah kiri. Identifikasi pertama yaitu mana maksur alaih. Setelah ilah, tobib. Maksurnya Ali. Ali kebetulan mausuf. Tobib sifah. Jadi kesimpulannya ini kosor mausuf ala sifah. Mausuf. Ali diringkas pada tobib. Sementara yang kanan, tobib diringkas hanya pada Ali. Ini pada tidur semuanya ya? Masya Allah. Itu. Hah? Enggak, Ustaz. Tidak, Ustaz. So. Imak-imak. Kalau marah, bukan. Ini Makin lama makin bingung aja gitu. benar. Kalau komentar kemana? Katakan sebelah kanan nomor 1, sebelah kiri nomor 2. Pertanyaannya, pinteran Ali yang mana? Matobib ila Ali. Bukan. Dokter hanya Ali. Dokter Hanya Ali. hanya Ali. Nah, ini juga ngeluarin kebingungan juga sama. Nah, Bingung juga tuh. jadi kalau ini bingung, apalagi yang tadi? Ini dulu diatasi, baru yang tadi. Hah? Nomor 1 ya. Pak Edi, Kedua. pinteran Ali yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Siapa tuh? Udah, jangan pada berantem. Ya. Yang pinteran adalah yang pertama. Itu analisis. Kalau yang kedua, Ali cuma dokter. Kalau yang ini di samping dokter dia punya profesi lain. Itu bukan berarti cuma duga-duga. Itu konsekuensi dari sebuah jabatan namanya maksur dan maksur alaih. Nih lihat. Ali yang pertama ya. Saya terjemahkan dari awal. Dokter hanya Ali. Ali maksur alaih. Cuma itu diringkas. Ahmad bukan. Itu namanya tertutup. Nah, tapi kalau tobib, dia maksur, tidak tertutup, terbuka. Maka konsekuensi maknanya, pertama, dokter hanya Ali. Ali bukan hanya dokter. Oh, dia juga insinyur. Oh, dia juga arsitek. Oh, dia juga pengacara.
Oh dia, oh dia, oh dia. Tuh kan banyak kan ilmunya. Maka jawabannya, tuh Ali pertama lebih pintar. Ketimbang Ali kedua. Kalau tebak bahwa Ali kedua tidak lebih pintar, itu lebih sederhana. Ali hanya dokter, tuh dokter doang dia mah. Bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu. Ya? Iya. Tadi maksudnya tertutup terbuka itu apanya yang tertutup terbuka? Maknanya. Sesuai Kirain dengan, apanya? nih lihat. Maknanya. Karena sesuai dengan fungsinya. Fungsinya adalah maksur alaih, itu namanya tertutup. Dokter hanya Ali. Tuh tertutup, yang lain bukan. Gitu kan tertutup. Tuhan hanya Allah. Sebenarnya mau ke sana intinya. Maksur Allah itu mau tertutup. Nggak terbuka. Paham itu? Maka yang lain bukan Tuhan. Karena udah ditutup hanya Allah. Iya. Sementara Allah sebagai maksur, ilah sebagai maksur itu terbuka. Apa artinya terbuka? Maka maknanya Allah yang lain. bukan hanya Tuhan. Belum lagi ma Muhammad illa Rasul. Nah, itu yang sebenarnya agak mengerikan. Kita banyak salah. Nanti kita sampai ini dulu. Sampai pada bab terakhir yaitu tentang pemaknaan. Jadi setiap satu struktur qasar itu punya dua makna. Makna satu, makna dua. Nih saya lihatin. Makna satu, ma tabib illa ali. Dokter hanya Ali. Itu makna pertama standar. Makna keduanya, Ali bukan hanya dokter. Sementara yang sebelah kiri, Ali hanya dokter. Dokter. Makna kedua, dokter bukan hanya Ali. Karena Ali. Bukan hanya Ali. Dokter bukan hanya Ali. Iya, siapa dokter? Pak Edi dokter. Pak Jamal dokter. Pak Yahya dokter. Bukan cuma Ali. Tuh kan, oh Ali ternyata memang maksur. Maksur itu terbuka. Maksur alaih tertutup. Gitu. Ya. Ayo, bingung. Bingung. Nih lihat nih. Ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad hanya Rasul. Makna kedua, Rasul bukan hanya Muhammad. Benar apa enggak? Betul. Betul. Oke. Muhammad hanya Rasul, itu bukan cuma sepintas ada di kerongkongan. Kalau ada orang menulis buku, Muhammad adalah seorang ahli politik, itu sebenarnya pengkerdilan terhadap Muhammad. Tapi ini dibanggakan. Rasul itu pasti cendekiawan, pasti jenius, pasti ahli politik. Tetapi kalau kemudian Rasul dikatakan adalah ahli politik, itu kan pengkerdilan terhadap fungsi yang paling dasar, yaitu Rasul. Tapi ini dibanggakan, sebuah penemuan, tulis dalam buku lagi. Banyak itu. Muhammad adalah seorang panglima perang. Tuh, di satu sisi bangga dia menemukan. Tetapi sebenarnya pengkerdilan. Yang udah pas tadi Muhammad seorang Rasul. Kalau Rasul pasti panglima perang. Kalau panglima perang kan belum tentu Rasul. Rasul pasti seorang jenius. Kalau jenius belum tentu Rasul. Saya nggak tahu itu secara sengaja atau memang nggak tahu gitu. Bikin buku kayak begitu. Judulnya. Ya itu mah karena supaya aja soal supaya laku dijual. Mudah-mudahan nggak lebih dari itu. Tapi lagi-lagi saya melihat sebagai pengkerdilan.
Ya atau tidak? Sehingga dalam konteks teologi yang lebih jauh, yaitu semua yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah. Jangan coba-coba sebut bahwa itu adalah skenario Allah. Pengkerdilan apa bukan? Tuh, makanya itu mencederai akidah loh. Ketika ada konsep skenario Allah. Sebelum si iblis diciptakan, bahwa nanti dia akan disuruh sujud kepada Adam. Dan pasti dia tidak mau. Allah udah tahu belum? Sudah. Ada kecenderungan menggoda pikiran skenario. Tidak boleh mencederai akidah. Kenapa? Karena tadi mengkerdilkan Allah. Cedera apa enggak itu? Coba Pak. Oke, kembali ke Qasar tadi. Nanti bab terakhir memang itu makna. Ya, ada makna 1, ada makna 2. Dan enak sebenarnya nanti kalau sampai bab itu saya visualisasikan pada konteks la ilaha illallah. Tuhan hanya Allah. La nafilil jinsi, meniadakan semuanya jenis Tuhan. Tuhan berhala, pepohonan yang bertuhan kepada matahari, kepada bulan, kepada sungai, kepada pohon, kepada uang, kepada jabatan, itu dicoret semua. Itu maksudnya la nafilil jinsi. Akan dalam istilah tasawuf namanya takholli. Takholli mengosongkan dalam pikiran bentuk Tuhan sekecil apapun, termasuk riya, ingin dipuji, sum'ah, ingin dengar, itu dicoret semua. Sebab itu adalah Tuhan-Tuhan kecil yang tak terasa. Itulah makna yang ditangkap pada la ilaha. Baru dimunculkan illallah, namanya tajalli. Yang ada cuma Allah. Kalau dalam konteks tasawuf, tajalli. Tadi takholli, terus tajalli. Sehingga dalam visualisasi, dalam praktek keseharian, tak ada aktivitas kecuali karena Allah. Itu makna dari illallah. Tak ada aktivitas kecuali karena Allah. Itu namanya illallah. Nah, ketika kita beraktivitas seperti itu, napasnya itu namanya tahalli. Tahalli menghias, hiasan perbuatan dengan Allah. Nah, itu orang-orang sufi kayak gitu. Nggak ada orang sufi menghias pemandangannya pakai duren. Nggak ada. Dia kan bertuhan. Dia bertuhan sama duren. Apalagi durennya cuma bayangan, Pak Edi. Kan udah mencederai. Udah mencederai akidah itu. Apalagi nggak pernah dibawa, menunjukkan. Nah, lo. Mana? Kok nggak ada suaranya, diem aja ya. Sembunyi, Ustaz, sembunyi. Ampun. PKK Pak Ustaz. Langsung kabur kayaknya. Pengkerdilan profesi itu namanya. Nah, Masya Allah, enak emang dibanting. Ya, berikutnya Pak. Nah, ini pakaiin nama. Maksur alaihnya mata. Mata artinya kenikmatan. Seperti tadi, mana ada di hidup ini yang nggak nikmat. Nikmat semua. Saya baru dengar dijanjiin mau dibagi durian aja nikmat. Hah? Gimana? Saya mah lagi tema ini, nama dunia mata. Nikmat sekali. Yus. Awas. Uyus nggak denger kan? Enggak, mudah-mudahan dia tekap kuping lagi begini.
Ya. Tuh, maksurnya dunia. Maksur alaihnya tuh tertutup. Kalau ketika diterjemahkan dunia itu hanya kenikmatan, itu tutup itu. Nggak ada yang namanya bukan kenikmatan, nggak ada. Apalagi kalau dihiasi pemikiran penerjemahan ini pakai iman. Maka yang musibah saja harus dinikmati. Iya atau tidak? Ada kebanjiran. Banyak orang-orang soleh, ya udah kita nikmati saja. Benar apa enggak itu? Kita nikmati saja. Pokoknya di kelas lagi ujian, soalnya susah-susah. Nikmat apa enggak? Nikmat. Nikmat. Kenapa nikmat? Karena pengawasnya keluar ruangan. Kan, mana Pak Sarjani masih ada. Masih. Nikmat. Tuh, apalagi udah yang pojok sono pada main WA. Nomor 5 A apa B? Tuh, nikmat, nggak ada pengawasnya. Bu, ondang ya. Hah? Jadi itu tertutup maksudnya. Baru kemudian makna kedua, kenikmatan itu bukan cuma dunia saja. Benar apa enggak? Apalagi pakai kacamata iman. Tadi kenikmatan iya, dunia kan sementara. Nikmat yang hakiki sana di akhirat. Itu juga bagian dari konsekuensi makna struktur kalimat qasar. Berapa banyak qasar kita jumpai dalam Al-Quran. Tuh. Banyak. Kayak begitu. Ya. Berikutnya. Ini pakai nama, pakai apa saja sama saja substansi. Berikutnya, nah ini yang penting ini. Di mana letak pentingnya? Jangan keliru menentukan maksur alai. Kalau adatnya takdim mahakuhu takhir, maka maksur alainya yang dikedepankan. Itu stressing hanya. Penyakit itu hanya ada di hati. Tuh ditutup. Telinga nggak sakit. Mata nggak sakit. Tuh. Semua badan sehat, kaki tangan sehat. Ini kan gambaran sikap orang-orang munafik terhadap dakwah Nabi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Wa idza laqul ladzina amanu qalu inna ma'akum innama nahnu sakit itu dia. Bukan cuma pada munafik pada saat zaman Nabi. Pada zaman Nabi. Itu munafik sekarang kan sakit itu. Di mana puncak sakitnya? Dia kira Tuhan nggak tahu. Dia kira nggak dihisab. Sakit. Bahkan kata-kata sakit bagian dari budaya kita. Sehingga ada kursi namanya kursi pesakitan. Ya atau tidak? Tuh, dari segi indera dia sehat, kupingnya, matanya sehat. Tapi dari segi hati, karena ada kecenderungan melanggar, lalu dia tutupi pelanggarannya, terus ketahuan juga, nah itu kan sakit. Kembali ke pokok persoalan. Penyakit itu hanya di dalam hati. Makna kedua, yang ada di dalam hati bukan cuma penyakit. Bisa jadi ada sifat-sifat lain. Banyak yang harus berani disebutkan. Gitu kurang lebih. Contoh lain ya. Iyyaka na'budu. Maksur alainya iyyaka. Dia didahulukan. Maka diartikan kami menyembah hanya kepada engkau. Engkau itu kan Allah. Allah itu, makna kedua, bukan hanya disembah. Dijawab ayat berikutnya, dimintai tolong. Ya, juga yang lain, dimintai ampun. Tuh. Bukan hanya disembah. Itu makna kedua. Oke, yang berikutnya.
Perhatikan juga ini. Kesimpulan sama ya. Ma syair illa Ali. Ma Ali illa syair. Sama substansinya. Ma Rasul illa Muhammad. Ma Muhammad illa Rasul. Isu tidak Soekarno. Ma Soekarno illa Rais. La Rais. Ya. Terus la Rais illa Soekarno. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah renungan terhadap makna konsep kosor. Saya bantu yang pertama sampai ketiga lah, mudah-mudahan jadi melekat. Masyair illa Ali, penyair cuma Ali. Makna keduanya, Ali bukan hanya penyair. Tapi yang sebelah kiri, Ali hanya penyair. Tapi penyair bukan hanya Ali. Pertanyaan kritisnya tadi, Ali yang mana yang pinteran? Gitu. Ma Rasulillah Muhammad. Rasul hanya Muhammad. Sementara kedua sebelah kiri, Muhammad hanya Rasul. Kita bisa membedakan mana yang betul, mana yang salah secara faktual. Gitu. Nanti pada bagian bagian kosor berikutnya yaitu dari sudut pandang hakiki dan faktual. Muhammad hanya Rasul, maka maknanya dia bukan pemimpin negara. Dia bukan yang lainnya, bukan ahli politikus, bukan panglima perang yang ulung, bukan seorang jenius, bukan. Sebab itu pengkerdilan. Dia hanya Rasul. Kalau Rasul pasti pemimpin dari sebuah wilayah yang dia pimpin. Maka mencakup berbagai macam aspek. Iya. Yang dia pimpin cuma satu sasaran tembak kepemimpinan Nabi Muhammad, yaitu makarimul akhlak. Kalau itu udah bagus, nggak perlu pakai sistem demokrasi kah? Apalagi sih oligarki kah? Atau yang lainnya. Sebab la ilaha illallah saja itu sudah sistem. Bukan cuma sistem pedoman. Pedoman hidup bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Cuma kondisinya memang luar biasa udah parah. Jangankan yang nggak suka sama Islam. Yang Muslim saja itu nggak mau menerapkan sistem itu. Amat tulisannya saja di depan di bambu dikibar-kibarin udah pada takut. Ya tidak. Dengan la ilaha illallah. Itu kan sistem itu. Ya, dan khilafah itu adalah term Al-Quran. Ngapain orang Islam pada nggak suka sama yang disebut oleh Al-Quran? Kan udah aneh. Ya Allah a'lam bishawab. Yang ketiga, sebelah kanan presiden, Soekarno hanya presiden. Hanya presiden. Berarti bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu. Kan menjadi kecil. Berbeda dengan presiden hanya Soekarno. Makna keduanya, Soekarno bukan hanya presiden. Ya Allah a'lam bishawab. Masih ada lagi? Habis ya? Udah satu lagi, alhamdulillah.